Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 11910724151 dari kelas Kimia 5B. Di sini saya akan membahas mengenai kerusakan tanah yang saat ini dialami oleh bumi kita ini. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari kerusakan tanah. Kerusakan tanah merupakan menurunnya fungsi tanah itu sendiri, baik digunakan sebagai unsur hara tumbuhan maupun sebagai matriks, tempat akar tumbuhan berjangkar, dan tempat penyimpanan air. Di mana sifat dasar tanah ini menentukan kemampuan tanah dalam menghasilkan air dan unsur hara yang cukup bagi tumbuhan, yang mencakup sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah. Yang kedua itu ada jenis kerusakan tanah. Yang pertama itu ada erosi, di mana erosi ini merupakan peristiwa berpindahnya sebagian tanah dari satu tempat ke tempat lainnya melalui media air atau angin. Tanah yang berpindah akan mengendap di tempat aliran air dan dapat menghambat aliran air itu yang memungkinkan terjadinya penyumbatan yang mengakibatkan terjadinya banjir. Di sini ada beberapa pembahasan mengenai erosi. Yang pertama itu ada pengaruh erosi terhadap penurunan produksi tanah. Itu ada 4. Yang pertama itu hilangnya tanah lapisan atas. Hilangnya lapisan tanah atas ini maksudnya itu yang terbawa oleh air atau angin. Padahal tanah yang bagian atas itu memiliki kesuburan yang tinggi. Yang kedua itu tertutupnya tanah lapisan atas. Yang ketiga itu merusak sifat fisik dan kimia tanah. Yang keempat menurunnya aktivitas biologi dari tanah. Erosi memiliki 2 faktor, yaitu faktor yang dapat diubah oleh manusia dan faktor yang tidak dapat diubah oleh manusia. Faktor yang dapat diubah oleh manusia ini seperti tumbuhan dan kesuburan tanah. Faktor yang tidak dapat diubah oleh manusia itu seperti iklim, kemiringan lereng, dan hujan. Yang ketiga itu ada bentuk-bentuk erosi tanah, di mana yang pertama itu ada erosi geologi atau erosi normal, yang merupakan erosi dengan laju hambat yang terjadi secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Yang kedua itu ada erosi dipercepat. Maksudnya, erosi yang terjadi terlebih dahulu daripada pembentukan tanah yang terjadi akibat tindakan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan tanah. Yang ketiga itu ada erosi yang diperbolehkan. Maksudnya, erosi yang terbentuk lebih kecil dari pembentukan tanah dan terjadi secara seimbang. Erosi juga memiliki beberapa metode pengendalian tanah. Itu yang pertama ada metode vegetatif, yang merupakan tumbuhan dan juga sisa-sisanya untuk mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan juga erosi. Di mana metode vegetatif ini berfungsi untuk melindungi tanah terhadap butir-butir air hujan, melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di atas permukaan tanah, dan memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahanan air yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi, penanaman kembali tanaman untuk menutup permanen tanah-tanah yang kosong. Yang ketiga penanaman rumput yang harus dilakukan juga adalah penanaman dalam strip menurut kontur. Yang kedua itu ada metode mekanik, di mana metode mekanik ini berfungsi untuk memperlambat aliran permukaan yang menampung serta menyalurkan aliran air dengan tidak merusaknya. Metode ini meliputi pengolahan tanah yang minim, terasering pada lahan miring, dan dam penghambat. Yang ketiga itu ada metode kimia, di mana metode kimia ini mempersiapkan kimia sintesis atau alami yang berfungsi untuk memperbaiki sifat fisik tanah dengan menggunakan bahan kimia yang mampu memperkuat agregat tanah menjadi struktur tanah. Yang kedua itu ada pencemaran tanah. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pencemaran tanah ini. Di mana pencemaran tanah ini penyebab terjadinya itu adalah sama seperti penyebab terjadinya pencemaran air dan pencemaran udara. Untuk menanggulanginya dengan mengurangi sampah yang terbentuk, menggunakan kembali sampah dengan cara mendaur ulangnya, dan menggunakan kembali sampah yang masih dapat kita gunakan. Komponen bahan pencemaran tanah itu ada 3, seperti limbah domestik. Ini seperti limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, hotel, dan lainnya yang berupa limbah padat dan cair. Yang kedua itu ada limbah industri, di mana seperti limbah yang dihasilkan oleh pabrik seperti pabrik karet dan pabrik minyak.
areal pertambangan, dan logam berat. Yang ketiga itu ada limbah pertanian, ini seperti pupuk anorganik dan pestisida. Yang ketiga itu ada selip roda kendaraan. Pasti teman-teman pernah melihat kendaraan yang melakukan selip seperti ini. Ini biasanya terjadi pada kendaraan yang sering melewati area yang berlumpur atau tanah yang basah seperti tanah kuning dan tanah liat. Biasanya itu suka susah melewatinya kan, karena bisa pas digas mobil itu bisa menyelip seperti itu, bisa tanahnya itu bisa mendalam dan tanah-tanah itu bisa berterbang-terbangan. Yang keempat itu ada jenis tanah. Nah teman-teman, jenis tanah ini juga mempengaruhi terjadinya kerusakan pada tanah itu sendiri. Pasti teman-teman sudah tahu jenis-jenis tanah-tanah ini, di mana tanah mempunyai kecepatan yang berpengaruh terhadap air yang mudah mengembang dan cepat juga merusak struktur yang ada seperti kondisi tekstur tanah lempung berliat yang merupakan salah satu faktor yang merusak keadaan tanah tersebut. Beberapa jenis tanah memiliki komposisi yang berbeda-beda. Nah, ternyata jenis tanah ini juga mempengaruhi terjadinya kerusakan pada tanah. Selanjutnya itu ada kehilangan kesuburan pada tanah. Kesuburan pada tanah ini, beberapa unsur haranya yang hilang akibat terjadinya erosi yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesuburan pada tanah, yang membuat tanah tidak dapat menyediakan unsur hara yang cukup dan juga seimbang sehingga produktivitas pada tanah menurun. Nah, teman-teman pernah melihat pohon yang mati, itu biasanya karena tanahnya kering, itu karena unsur haranya itu tidak cukup untuk menghidupkan tumbuhan itu, menumbuhkan tumbuhan tersebut, karena tidak ada yang harus diserap oleh akarnya. Yang ketiga itu ada dampak yang terjadi akibat kerusakan tanah. Kerusakan tanah ini bisa berdampak pada kesehatan kita, teman-teman. Pencemaran tanah juga memiliki dampak pada kesehatan manusia. Apabila zat kimia dari limbah industri, air limbah penimbunan sampah, dan lain-lain yang beracun dan berbahaya langsung dibuang ke tanah, akan mencemari tanah dan akan dapat menguap yang terbawa oleh air hujan atau terserap ke dalam tanah, dan zat kimia tersebut akan mencemari air dan udara yang akan berdampak langsung kepada manusia, seperti angin yang menghembuskan tanah yang telah terkena zat kimia yang beracun itu dapat kita hirup dan itu berdampak pada kesehatan kita. Dan juga pada air yang tidak bersih itu bisa membuat badan kita tidak nyaman dan mungkin akan mengalami gatal-gatal. Selanjutnya itu di sini ada gambar seperti tanah longsor dan juga banjir, di mana tanah memiliki kesuburan yang rendah apabila dilanda oleh curah hujan yang sangat lebat akan mengalami peristiwa erosi sehingga tanah mengalami pengikisan dan terbawa oleh aliran air sehingga bisa menyebabkan terjadinya longsor. Tanah yang terbawa oleh air akan mengendap hingga dapat menghambat aliran air. Nah, tanah ini akan menghambat aliran air itu dan menyebabkan terjadinya banjir. Bagaimana upaya mengatasi kerusakan tanah ini? Upaya yang harus kita lakukan itu ada seperti pada gambar ini. Yang pertama itu dengan melakukannya reboisasi atau penghijauan di lahan yang kosong agar tidak terjadi pengikisan tanah saat hujan melanda. Pengikisan tanah ini maksudnya air hujan yang datang yang lebat, air hujan yang turun yang sangat lebat itu dapat menurunkan tanah-tanah, apalagi pada tanah yang memiliki kemiringan lereng. Itu akan mengikis tanah tersebut secara terus-menerus dan dapat mengakibatkan terjadinya longsor. Dan tidak menebang dan membakar hutan secara liar. Yang pada gambar yang kedua ini ada limbah-limbah yang dibuang ke sungai. Ini dapat menyebabkan air itu tercemar. Dengan tidak membuang limbah ke sungai dan air sungai itu tidak meluap dan tidak akan terjadinya racun pada udara, sehingga kita dapat membuat aliran untuk limbah ini sendiri dan tidak membuangnya ke dalam sungai. Yang ketiga ada gambarnya itu membuang sampah itu tidak ke sembarangan tempat, apalagi kayak sampah-sampah plastik itu, teman-teman, padahal itu masih bisa kita daur ulang. Membuang sampah pada tempatnya agar tidak mencemari lingkungan sekitar dan memisahkan sampah organik dan anorganik
agar dapat didaur ulang dan dapat dipergunakan kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pembahasan yang saya berikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukannya pada kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.